Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, good morning. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke buku tematik 2D. Nah, di buku tematik yang 2D ini kita sekarang akan belajar matematika mengenai menentukan dan menjumlahkan ruas garis, sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar. Nah, sebelum kalian menyimak video pembelajaran yang akan Miss Dina sajikan untuk kalian, seperti biasa, kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baik anak-anak, silahkan disimak dengan baik video penjelasan dari Miss Dina. Dan di akhir video penjelasan nanti akan ada soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, baik anak-anak, sekarang Miss Dina akan mereview dulu. Sebelumnya, waktu kelas 1, kalian pasti sudah mengetahui apa itu bangun datar. Sekarang, kita akan belajar mengenai bangun datar lagi, tapi kita akan belajar hal baru, yaitu kita nanti menentukan ruas garis, sisi, sudut, dan juga titik sudut pada bangun datar yang akan Miss Dina kasih tahu gambarnya kepada kalian. Nah, untuk pengertian dari bangun datar itu sendiri adalah bangun yang berupa bidang datar dibatasi oleh beberapa ruas garis. Apa tadi pengertiannya? Pengertiannya adalah bangun yang berupa bidang datar dibatasi oleh beberapa ruas garis. Silakan dicatat di bukunya masing-masing supaya kalian tetap ingat pengertian dari bangun datar. Nah, untuk bangun datar yang akan nanti kita pelajari, yang pertama adalah persegi. Yang kedua adalah persegi panjang. Yang ketiga adalah segitiga. Yang keempat adalah jajar genjang. Yang kelima adalah lingkaran. Yang keenam adalah trapesium. Yang ketujuh adalah belah ketupat. Dan yang kedelapan adalah layang-layang. Nah, nanti dari semua bangun datar ini kita akan mengetahui atau kita nanti akan menentukan yang mana ruas garisnya, yang mana sisinya, yang mana sudutnya, dan yang mana titik sudutnya. Pertama, kita akan membahas mengenai ruas garis. Oke, nah untuk ruas garis, karena di buku tidak ada pengertian dari ruas garis, di sini Miss Dina akan kasih tahu kepada kalian pengertian dari ruas garis. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Ruas garis memiliki pengertian yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Nah, untuk persegi di sini Miss Dina akan kasih tahu kepada kalian yang mana ruas garisnya. Nah, ruas garis itu tadi adalah garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda. Ruas garis pada bangun persegi adalah yang ini. Lihat yang ada tanda panahnya. Ya, dia itu menghubungkan antara titik A dengan B, lalu B dengan C, C dengan D, dan D dengan A. Nah, untuk persegi panjang yang Miss Dina kasih tanda panah itu adalah ruas garis. Untuk persegi panjang itu yang tadi. Ya, itu untuk ruas garis. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sisi. Nah,
Untuk sisi itu sendiri memiliki pengertian yaitu bidang yang memisahkan bagian luar dan bagian dalam suatu bangun. Itu adalah sisi. Ya, untuk sisi di sini Miss Dina akan kasih tanda panah untuk di persegi. Ini adalah sisi pada bangun persegi. Sisi pada bangun persegi itu memiliki berapa sisi sih? Kita hitung bersama ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang Miss Dina kasih tanda panah itu adalah sisinya. Nah, jadi untuk persegi memiliki 4 sisi. Lalu untuk persegi panjang juga memiliki 4 sisi. Dan untuk segitiga memiliki 3 sisi. Lalu untuk jajak genjang memiliki 4 sisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut. Nah, pengertian dari sudut itu adalah suatu bidang datar yang memiliki pojok. Suatu bidang datar yang memiliki pojok. Jadi setiap yang lancip-lancip pada bangun datar itu adalah disebut sudut. Ya. Nah, ini yang Miss Dina lengkung atau yang Miss Dina kasih lengkungan itu adalah sudut. Nah, untuk persegi dia memiliki 4 sisi, lalu ada 4 yang lancip atau 4 yang pojok-pojok, berarti dia memiliki 4 sudut. Lalu untuk persegi panjang juga sama, dia memiliki 4 sudut. Nah, selanjutnya sekarang titik sudut, pertemuan dua sisi atau lebih pada suatu titik. Nah, tadi kita sudah menentukan sudutnya. Lalu yang menyatukan antara garis atas sama garis yang ada di samping yang kita bisa sebut itu dia sudut, maka yang ada di ujungnya itu adalah titik sudut. Ya, itu adalah titik sudut. Nah, untuk persegi dia memiliki 4 titik sudut. Lalu untuk persegi panjang dia juga memiliki 4 titik sudut. Nah, sekarang Miss Dina mau membahas mengenai bidang datar lingkaran. Di sini dia tidak memiliki suatu garis yang bertemu antara garis atas dengan garis bawah atau garis atas dengan garis samping. Karena lingkaran itu bentuknya bulat, dia tidak memiliki pojok, tetapi dia itu memiliki satu sisi. Nah, bayangkan ketika lingkaran ini dipotong, maka dia akan menjadi satu bidang datar yang rata. Nah, itu adalah sisinya. Dia memiliki satu sisi, tetapi dia tidak memiliki sudut dan tidak memiliki titik sudut karena tidak ada sisi lain yang menghubungkan satu garis dengan garis yang lainnya atau satu titik dengan titik yang lainnya. Nah, seperti itu. Di rumah kalian pasti banyak sekali benda-benda yang seperti bangun datar. Contohnya misalnya buku kalian sendiri itu adalah persegi panjang. Nah, seperti bukunya Miss Dina. Nah, di sini bukunya Miss Dina. Ini adalah ruas atau sisi. 1, 2, 3, dan 4. Dia memiliki 4 sisi. Lalu di pojok sini, lihat ini yang Miss Dina beri lengkung. Nah, ini adalah sudut. Dan yang Miss Dina kasih titik itu adalah titik sudut. Ya, ini adalah buku. Buku itu sama seperti bangun datar persegi panjang. Dia memiliki 4 sisi, lalu dia memiliki 4 sudut. Nah, ini dia memiliki 4 sudut, lalu dia juga memiliki 4 titik sudut.
Lalu ada lagi yang lainnya, misalnya kotak handphone. Nah, kotak handphone ini persegi panjang juga. Dia memiliki 4 sisi. Yang sisi atas sama sisi bawahnya sama panjang, lalu sisi kiri dan sisi kanannya juga sama panjang. Nah, lalu dia memiliki 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu dia juga memiliki 4 titik sudut. Ini adalah kotak handphone yang sama seperti bangun datar persegi panjang. Lalu apalagi ada lagi pasti di rumah kalian benda-benda yang sama seperti bangun datar. Misalnya seperti layang-layang, pasti di rumah kalian ada yang main layang-layang. Nah, itu layang-layang itu memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa mencari lebih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian yang sama seperti bangun datar yang tadi Miss Dina sudah sebutkan. Lalu kalian cari sendiri atau kalian cari tahu sendiri mengenai berapa sudutnya, berapa titik sudutnya, dan berapa sisinya. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kalian semua sudah menyimak dengan baik video penjelasan dari Miss Dina. Semoga video dari Miss Dina bisa membantu kalian selama kita masih belajar di rumah ya. Dan semoga video Miss Dina juga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak yang telah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Akhir kata, mari bersama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Assalamualaikum.